Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh al-Imam al-Alim al-Allama Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja. Thumma khususan ila Syekh Afifuddin Muhajir. Thumma khususan ila Syamsul Arifin As'ad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, ini adalah suatu pemisah fil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Fil istinja'i, tentang istinja, wa adabi qada'il hajati, dan etika buang air besar dan buang air kecil. Jadi istilahnya di dalam bahasa Arab, orang yang BAB dan BAK itu namanya adalah qadil hajat, menunaikan hajat. Al-istinja'u lughatan izalatun najwi ail ghaiti. Al-istinja'u, adapun istinja lughatan secara bahasa, izalatun najwi ialah menghilangkan berak, awil ghaiti atau ghaid, berak sama. Wa maknahu, adapun maknanya istinja istilahan secara istilah, mafhumun minal bayani, mafhumun ialah pemahaman, minal bayanil ati, dari penjelasan yang akan datang. Ini dia al-istinja'u. Apa sih istinja itu? Al-istinja'u, adapun istinja, bighaslil kubuli, dengan membasuh kubul. Kubul itu kemaluan depan. Wad duburi, dan dubur kemaluan belakang. Kalau kubul itu mengeluarkan kencing, kalau dubur itu mengeluarkan BAB dan kentut. Membasuhnya itu bilma'i, menggunakan air, au mashihima, atau membasuh kubul dan dubur bil hajari, menggunakan batu. Istinja itu wajibun, adalah wajib, min ajli hurujil bauli, karena atau sebab karena keluar baul, kencing, wal ghaiti, dan berak, wa ghairihima, dan selain keduanya, selain baul dan ghaid, min kulli kharijin, dari segala yang keluar, malwusin, yang mengotori. Jadi istinja itu hukumnya adalah wajib. Kalau itu kubul dan dubur mengeluarkan sesuatu, baik itu keluar kencing ataupun keluar BAB ataupun keluar darah ataupun keluar nanah, keluar apa saja, maka kecuali kentut ya. Kalau keluar kentut ya enggak usah. Catatannya di sini adalah mengotori. Kalau tidak mengotori, enggak. Kalau kentut itu kan enggak mengotori, hanya mengotori hidung saja, enggak mengotori tempat kita. Jadi enggak usah kalau kentut. Jadi kalau selainnya kentut itu wajib dibasuh. Membasuhnya itu menggunakan apa? Menggunakan air atau menggunakan batu.
Wal hajaru fi syar'i, wal hajaru adapun batu fi syar'i secara syariat, wa kullu jamidin ialah segala hal yang jamid, yang padat, tahirin yang suci, qali'in yang dapat menghilangkan, ghairu muhtaramin yang tidak dimuliakan syara. Nah ini, jadi hajar ini tidak hanya batu. Jadi secara syarak hajar itu di dalam kitab ini dijelaskan segala benda yang padat, yang suci, yang dapat menghilangkan kotoran di kemaluan itu, maka itu sudah masuk dalam kategori hajar sehingga bisa digunakan untuk bersusuci. Seperti apa? Ya seperti tisu itu. Tisu. Wal afdalu adapun yang utama ayastanji ialah ini istinja ini dengan bahasa lain adalah bercebok. Akela ya nono. Wal afdalu adapun yang lebih utama ayastanji ialah bercebok. Siapa mustanji, orang yang beristinja, bil ahjari dengan 3 batu, bil ahjari dengan beberapa batu, summa yutsbi'aha kemudian mengikuti atau menyusuli, summa yutsbi'a kemudian menyusuli siapa mustanji atau man, kepada ahjar bil ma'i menggunakan air. Ini yang utama, yang lebih utama adalah disucikan dulu menggunakan batu atau yang sejenisnya batu. Setelah itu baru menggunakan air. Itu adalah yang lebih utama. Wa yajuzu dan boleh ayyaktasira. Ini harakatnya salah ya. Harakatnya itu ayyaktisara itu. Ini adalah iktasara yaktasiru. Jadi dirubah saja. Wa yajuzu dan boleh ayyaktasira apa mencukupkan siapa mustanji, orang yang beristinja, alal ma'i menggunakan air, au ala salasati ahjarin atau menggunakan 3 batu. Yang dapat membersihkan bihinna dengan 3 batu itu al mahallu, yang bisa bersih bihinna dengan 3 batu al mahallu apa tempat yang disucikan. 3 batu itu yang bisa mensucikan. Fa'ilam yang jika tidak membersihkan fa'ilam yang jika tidak bersih apa mahal. Fa'ilam yang jika tidak bersih apa mahal, apa tempat itu, tempat yang disucikan, bisalasi dengan 3 batu, ya wajabat maka wajib az-ziyadatu apa menambah alaiha atas 3 batu ila ayyangko sampai bersih. Awalnya menggunakan 3 batu. Kalau ternyata menggunakan 3 batu itu tidak bisa suci, tidak bisa bersih tempat kotorannya, tempat yang mengeluarkan kotoran kubul dan duburnya, maka harus ditambah lagi. Sampai kapan? Sampai bersih. Sampai bersih ditambah. Jangan dicukupkan 3. Karena ketentuannya adalah bersih, harus suci, itu ketentuannya. Wala yajzi'u dan tidak cukup aqallu apa kurang minas salasi dari 3. Ini tidak boleh kurang dari 3 batu, tidak boleh. Wa in hasolal inqa'u bihi, ini sudah ada ternyata penjelasannya. Wa in hasola sekalipun tercapai al inqa'u apa bersih bihi dengan kurang dari 3 itu. Kurang dari 3 batu. Tapi ini saya rasa jarang ya. Jarang orang menggunakan ini. Apalagi di Jawa, apalagi di Indonesia. Air ini tidak pernah kekurangan air, alhamdulillah. Kita harus bersyukur teman-teman. Kita harus bersyukur kita tidak pernah kekurangan air. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, kalian mau minum pakai apa? Mau masak pakai apa? Tidak bisa masak, tidak bisa minum. Khawatir juga tidak bisa hidup nanti. Makanya harus bersyukur. Kalau ada air itu jangan dibuang-buang. Jangan dibuang-buang.
Fa'in aradal iktisara, fa'in arada jika berkeinginan siapa seseorang al-iktisara akan mencukupkan ala ahadihima atas salah satu keduanya, salah satu dari batu atau air, mau menggunakan yang mana? Kalau saya mau menggunakan salah satu saja cukup batu atau air, mau menggunakan yang mana? Yang utama? Ya falma'u afdalu, falma'u adapun menggunakan falma'u maka ialah adapun menggunakan falma'u maka adapun menggunakan air afdalu adalah lebih utama. Kenapa lebih utama menggunakan air? Li'annahu yuzilu ainan najasati, li'annahu karena sesungguhnya air itu yuzilu ialah dapat menghilangkan apa air tersebut ainan najasati terhadap zat najisnya. Wa atharaha dan juga dapat menghilangkan bekasnya, bekas najisnya. Kalau kalian beristinja menggunakan batu, meskipun itu anggap saja ini kubul ya, culit lah bawah sini, sudah bersih, itu pasti masih ada aroma baunya teman-teman. Aroma baunya ada. Itu aroma bau itu asar, bekas, efek bekasnya. Lah, tapi kalau menggunakan air bersih, ada aroma bau aja. Mana boleh beri sabun, ya. Minta bertaja dekit teman-teman ketika BAB pakai itu siombas. Itu kan ada baunya Ustaz. Nah, ini baunya ini namanya makfu, ini ditoleransi. Tidak apa-apa ini. Suci itu. Ya bagaimana caranya? Ya kalau minta di sabun, ngubutan apa? Celot. Kalau baunya ini culit ke celot itu, elang baunya. Atau ke lumut itu. Karena bauan lumut berarti kianan. Bisa dinetralisir. Apa nak boleh? Pasti sahabat nih longat terus dia pecekak ya elang gini kan era bau aja. Alhasil intinya bau yang secekak ke tanang ketika kita BAB itu tidaklah najis, sudah ditoleransi itu. Kan kadang seperti itu kan ada aroma baunya itu. Yang penting sudah zatnya hilang, sudah rasanya jangan icep-cep kamu sudah ndak ada juga. Wa yushtaratu alla yajiffan najasu al-khariju. Ini kalau menggunakan batu. Wa yushtaratu dan disyaratkan alla yajiffa apa hendaknya tidak kering an najasu apa najisnya al-khariju yang keluar. Najisnya yang keluar itu harus tidak kering kalau mau beristinja menggunakan batu. Walayan takila dan juga tidak berpindah apa najisnya itu an mahalli hurujihi dari tempat keluarnya. Tak cerkalacer. Kalau ini lubangnya, ketika karena mincret, buat atau pesan ya ndak boleh itu sudah ndak bisa beristinja menggunakan batu. Kalau normal ini biasa kan normal keluar BAB-nya. Nah, keluar locot langsung. Tapi kalau tidak normal, ketika pas sakit tabuk, wah itu tampesan mas. Nah, itu kan cerkalacek sudah berarti tidak masuk dalam kategori, berarti itu tidak layan takilu, tapi iyan takilu itu sudah, iyan takilu sudah berpindah-pindah dari tempatnya semula. Cerkalacek dengan bahasa lainnya. Wala yatra'a alaihi najasun akharu. Wala yatra'a dan tidak menimpa, tidak terkena alaihi terhadap najis najasun akharu apa najis yang lain. Najisnya itu sudah tidak terkena najis yang lain. Tak capuk tampese. Au tahirun atau tidak terkena sesuatu yang suci, capuk aing seumpamanya itu sudah tidak memenuhi kriteria juga. Rotbun yang suci. Rotbun yang basah. Ada rotbun, ada rutbun, ada rutobun. Tulisannya sama teman-teman. Ini kalau bahasa Arab. Tulisannya sama ro, to, ba. Tapi kalau harokatnya beda, artinya juga beda. Kalau rotbun itu artinya basah, yang basah.
Kalau rutbun itu rerumputan yang hijau. Nah, ini kali ketika kita membahas tentang zakat, di sana itu kan ada mengembala kambing. Di mana itu? Di rutbun, di tempat di padang rumput. Nah, padang rumput itu namanya rutbun, padang rumput hijau. Ada lagi rutobun. Apa rutobun? Rutobun itu adalah kurma matang. Itu namanya rutob, kurma matang. Kurma matang itu kan basah. Kalau sudah dikeringkan, itu udah enak sudah. Kurma yang enak ya ketika baru matang itu. Masak langsung dimakan. Tapi masalahnya di Indonesia ini mana dapatnya? Nggak ada di Indonesia. Ada tapi nggak. Di Mahatali itu ada teman-teman. Kurma tumbuh besar sudah dan berbuah itu. Saya lihat itu berbuah dan saya pernah mencicipi buahnya itu. Enak itu. Ada di depannya dalam. Saya baru pertama kali melihat itu berbuah di Indonesia. Ternyata ketika saya pernah ke Malang, kalau tidak salah di Al-Hikam. Kalau tidak salah di Al-Hikam itu juga berbuah di sana. Apakah sampai berbuah apa cuma berbunga itu? Kayaknya berbunga cuma, tidak sampai berbuah. Saya lihat juga itu. Jadi sebenarnya kurma itu bisa juga berbuah di Indonesia. Ya syaratnya tidak bisa kalau di tempat dingin, harus tempat yang panas. Berarti ini Sukorejo inilah parak-parak pada ini Mekah. Jadi teman-teman kalau ke sana ya tidak terlalu heran mungkin ya. Tidak terlalu heran walaupun saya tidak tahu bagaimana panas dan dinginnya di sana. Karena saya belum pernah ke sana kecuali dalam mimpi. Wa yajtanibu qadil hajati. Ini sekarang kita pembahasannya tentang belum selesai tadi ya. Fa in faqada maka jika tidak ada syartun apa satu syarat min dzalika dari syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas, ta'ayyana maka menjadi tertentu al-ma'u air. Jika ada salah satu syarat saja tidak terpenuhi di dalam syarat-syarat bersusuci menggunakan batu, maka wajib bersusuci menggunakan air. Itu pembahasan tentang istinja, cara beristinja. Sekarang tentang etika BAB atau etika BAK. Wa yajtanibu dan menjauhi qadil hajati, siapa orang yang qadil hajat, menjauhi istiqbal al-kiblati akan menghadap kiblat, wastidbaraha dan membelakangi kiblat. Artinya kalau di Indonesia itu tidak menghadap ke barat dan juga tidak menghadap ke timur. Itu ketika BAB. Karena kalau menghadap ke barat itu pas hadap ke kiblat, karena kalau menghadap ke timur kan kiblat ibu ri deh kan, cangkolang. Kenapa? Gimana? Iya, bisa menghadap ke sana, ke selatan. Mana selatan? Bisa menghadap ke selatan, bisa menghadap ke utara. Tuh. Bisa, boleh. Nah, ini tapi ketentuannya, ketidakbolehannya itu bagaimana? Ini di bawah masih. Wa yuhramani dan diharamkan apa menghadap kiblat dan membelakangi kiblat alaihi bagi qadil hajat fis sahra'i. Nah, ini ketidakbolehannya itu, keharamannya itu fis sahra'i, di tanah lapang. Wa fil bina'i, itu yang pertama. Yang kedua, wa fil bina'i dan di dalam bangunan, ghairil muaddi yang disediakan li qada'il hajati untuk qadil hajat. Illa terkecuali idza kana manakala ada bainahu di antara qadil hajat, orang yang qadil hajat, wa bainal kiblati dan di antara kiblat, satirun ada apa penutup, murtafi'un yang tinggi, tingginya itu sulusa dzira'in,
Ini aslinya sulusani zira'in. Karena idhofah maka nunnya dibuang. Sulusa zira'in. Satirnya itu tingginya berapa? 2/3 zira'. 2/3 zira' itu sama dengan 40,8 cm. Ya, berapa berarti? Sekitaran segini ya. Ya kalau ningkong itu gimana teman-teman? Kalau ningkong kita gini. Ya segini paling cuma ya. 30, 40 ya. Nyampe sini enggak? Iya, sekitar segini cuma. Berarti kan sementing tak tinggal orang itu maksudnya. Kalau dengan bahasa lain, kalau kita BAB ataupun BAK itu ngitek kena. Coba saja kong nih ada yang desa. Itu diajari ini luar biasa Islam ini. Diulang tadi yang wailul muaddi, kayaknya tadi ada kesedihan sedikit. Ghairul muaddi yang tidak disiapkan, bangunan itu tidak disiapkan liqada'il hajati, untuk qadil hajat, kecuali idza kana manakala ada bainahu, di antara qadil hajat itu, wa bainal kiblati, orang yang qadil hajat, dan di antara kiblat, satirun, apa penutup, murtafi'un, yang tinggi. Tingginya itu sulusa zira'in, 2/3 zira', yang menyamai 40 cm, 40,8 cm, faksara atau lebih. Minimalnya itu 40 cm, teman-teman. Bainahu wa bainahu, ini enak sekali ya. Bainahu ini maksudnya bainahu, di antara orang yang qadil haja, wa bainahu, dan di antara kiblat itu salah satu zira'in, ialah 3 zira'. 3 zira' itu sama dengan 183,6 cm fa'aqalla, atau lebih sedikit, kurang sedikit. Fa'ammal bina'ul mu'adda lidzalika, adapun bangunan al-mu'adda yang memang disiapkan, lidzalika, untuk qadil hajat, fala hurmata fihi, maka tidak ada keharaman sedikit pun, fihi, di dalam tempat itu, lakinnahu, akan tetapi BAB di tempat yang sudah disiapkan qadil haja dan tidak ada penghalangnya sama sekali, itu khilaful afdoli, menyalahi yang utama. Jadi etikanya itu kalau kita qadil hajat tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Ketidakbolehannya itu bagi di tempat yang datar semuanya, di tempat lapang gitu. Tapi kalau di tempat yang memang disediakan ada bangunan, ini khusus WC, WC-nya menghadap ke barat, nah itu tidak apa-apa, itu boleh. Khilaful aula. Kalau juga itu yang pertama tadi yang tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh juga, benar tidak sohrok, bukan tanah lapang, tapi bangunannya itu tempat kalian yang BAB, kalian BAB di tengah Sabah sampai mana, ada penghalangnya juga, tapi penghalangnya tidak tinggi, tidak sampai 40 cm, itu juga tidak boleh. Atau dan itu tadi jarak itu tadi apa tingginya penghalang. Jaraknya sekarang, jarak antara orang yang BAB dengan batasnya tadi, dengan benda yang tinggi dan pembatasnya, itu tidak kurang dari 183. Berarti lumayan jauh ya. 183 cm itu 1 meter lebih berarti ya. Itu bukan tingginya, jaraknya. Artinya kalau BAB di sana, jaraknya yang ke ada penghalangnya, itu jaraknya berapa? Itu adalah 183,6. Sedangkan ininya, tinggi ininya 40.
40. Maka teman-teman, ini tidak berlaku, lagi-lagi ketentuan ini tidak berlaku bagi tempat yang memang disiapkan untuk BAB. Tidak berlaku. Semuanya kamar mandi ini kan selain disediakan untuk mandi, memang disiapkan untuk BAB kan. Buktinya ada WC-nya itu. Seandainya WC-nya itu menghadap ke barat, duduk barat. Jadi kalian kalau kan pas duduk barat. Nah, itu bagaimana? Akan ada batasnya. Itu boleh, tapi menyalahi yang utama. Makanya di sini kan tempat duduknya itu deje. Jadi kalau kalian BAB ada dak lao. Tak usah beli karena yang sudah disiapkan ada dak deje. Apa beli ke dak barak? Ya tak usah. Lagian kalau beli kan sokona tak loras aja kan. Tengku lah menjadi tujuh minta aja kang saya aja sokona. Nunggu KWSN ada kian. Itu tidak berlaku kalau di tempat seperti itu. Berlakunya adalah di tempat yang tidak disediakan untuk BAB. Contohnya kalian entar ke alas. Ke alas sakit tabuk. Masa men sakit tabuk ya lah segi mulai ke Sukaraja. Iya tolos. Kun sakit tabuk. Sudahlah nyari tempat di situ, nyari setak kami, nyinglah dari kancana, kasihan kan. Anu sudah kancana tuh BAB jadi pindah cari tempat, cari tempat yang agak jauh. Cari yang ada penghalangnya, baina huwa baina ini. Ke kiblat itu ada penghalangnya. Oh, itu ada penghalang. Langsung lah nengi jadi ya. Itu. Atau kalau ndak duduk berak, karena nengi disak mana duduk esak. Disak banyak orang. Ya tapi gimana caranya? Ya gampang lah karena tahu ada temannya suruh dulu. Suruh jadi tabir. Minta ada boleh. Temannya suruh jadi tabir. Sompat elonga. Itu lagi suruh kebeki selang elonga. Nafas apa jauh. Beri apa gas itu ya? Apa oksigen? Oh kok gas. Wa yajtanibu dan juga menjauhi siapa qadil haja al-baula akan kencing wal ghaito dan berak fil ma'i raqidi di air yang menggenang, bukan mengenang ya, menggenang. Ya, tidak boleh BAB atau kencing di air yang menggenang, seneng-neng. Fayukrahu dalika, fayukrahu dimakruhkan dalika apa hal itu BAB atau BAK di air yang menggenang. Wala yahrumu dan tidak diharamkan apa dalik. Hanya sebatas makruh ini. Kalau yang di atas menghadap kiblat itu haram. Kalau kencing atau BAB di air yang menggenang itu makruh. Iya masa kana benar taman cuan dengan kolam ini dari patok inggo era. Tahu-tahu teman Ifa teman masih tak ada ustaz teh. Kok tonggoan teman jadi yang patok kau ini temu. Padahal Ifa keduaan aja kan kolam dua anda jelau. Saingan temu. Patok inggo. Nggak boleh ya, itu kan cuma cuma makruh, nggak haram. Ya teka ikan nasi mabuk dari ikannya kita makan. Wa amal jari fayukrahu fil qalili min hudunal katsiri. Wa amal jari adapun air yang mengalir fayukrahu maka dimakruhkan apa baul dan ghaid fil qalili di air yang sedikit minhu dari jar. Dunal katsiri tidak kalau banyak. Nah, kalian kalau BAB di sungai, kan banyak di saat jalan terus. Ya tak apa aja nengi di saat. Atau nengi tase kan jalan tak neng itu. Nah, jalan. Cak ganteng tuting mun pada. Waqala dan berpendapat An-Nawawi siapa Imam Nawawi wa yang bagi dan sepantasnya ayah rumah haram fil qol apa BAB atau BAK fil qalili di air yang sedikit mutlakon secara mutlak ay jarian aw raqidan. Baik mengalir ataupun menggenang. Kalau pendapatnya Imam Nawawi, kita BAB ataupun baul di kencing di air yang sedikit, baik airnya mengalir ataupun tidak mengalir, tetaplah haram. Itu kalau menurut beliau. Iya karena on pasakon itu rumah itu kan tak lebur juga
ndak apa ya, ndak etis. Itu kalau bahasanya orang-orang di rumah itu namanya barangkali. Makanya teman-teman jangan sering bilang barangkali. Karena barangkali itu kan barangnya kali. Barangnya kali ya itu kuning-kuning itu teman-teman. Kalau di sini untung ndak ya. Kalau di pedesaan, di rata-rata kalau di pedesaan, kalau BAB itu ke sungai. Menata mancok atau mancok ke sungai. Karena di rumahnya memang ndak membuat WC seperti di belakang ini, ndak buat. Jadi kalau mau ke sungai. Lah, kalau pagi-pagi itu banyak itu barangnya kali itu yang lewat. Nah, itu makanya itu barangkali namanya, barangnya kali. Nah, jangan sering bilang barangkali. Oh, barangnya kali. Wa yajtanibu dzalika tahta syajaril musmirati wa yajtanibu, dan juga menjauhi siapa qadil haja. Dzalika siapa ya ini wa yajtanibu, dan menjauhi dzalika siapa qadil haja tahta syajarati di bawah pohon al-musmirati yang berbuah. Walau fi ghairi waqti samrati, sekalipun bukan waktunya berbuah. Jadi tidak boleh juga, hendaknya jangan sampai BAB atau BAK di pohon yang berbuah. Jangan itu, walaupun bukan musimnya berbuah. Semuanya ini di depan kan banyak pisang, banyak apa? Banyak pisang, banyak pepaya, banyak pohon mangga. Cata mancok jadi ya karena iya menajam tak pempese. Nah, tapi kalau kalian kan jangan. Ini tapi banyak terjadi ini. Kalau di pedesaan banyak itu kadang-kadang bila tak mancok entar kata kelok orang langsung nyari bunga-bunga apa aja. Bunga gedang. Jangan, kasihan itu. Karena kalau pohon yang berbuah itu akan sering-sering esapot orang lain atau pemiliknya. Karena orang ini ya, ini bedanya teman-teman. Kalau beraknya manusia dengan beraknya hewan, meskipun beraknya manusia, anggap saja dengan sapi, beraknya manusia dengan beraknya sapi itu lebih banyak sapi. Tapi kalau sapi BAB nengi sini di depan, orang yang paling ngecap sapi nengi dia. Tapi pas orang yang BAB nengi dia BAB di depan, apa suan itu orang. Hari yang kurang ajar ya, tak tahu seperti itu. Berarti manusia ini kan lebih terhormat dari binatang, sehingga ketika dicela akan lebih tercela dari binatang. Wa fit tariqi, dan juga tidak boleh BAB di jalan. Hudeki itu muni sakit tabuk ning jalan lah cuningkong jangan teman-teman. Wa fit tariqil masluki, jangan BAB di jalan yang ya dilewati orang, tempat lalu lalang. Ketika kalian mau ke sekolah, kok kok sakit tabuk saya, langsung ningkung ning tengah jalan, jangan. Wa fi dhilli, dan juga di tempat berteduh, soifan pada musim panas. Jangan, kalau ada tempat yang disiapkan untuk berteduh itu kita jangan BAB di situ, kasihan nanti orang yang mau hinggap yang mau menempatinya. Illa idza tahoda mahallan lil maksiati, kecuali jika dijadikan sebagai tempat maksiat. Boleh ini ya. Jadi kalau ada tempat yang disiapkan untuk berteduh, di gerdu itu biasanya kalau di gerdu-gerdu di tempat-tempat apa itu, boleh itu ternyata ditempati maksiat semuanya, ditempati orang minum khamar, ditempati main judi, ditempati di situ orang pacaran semuanya. Boleh itu taman coe itu. Atau mancok di sana itu boleh. Ini berarti untuk apa? Demi kemaslahatan, biar mereka tidak di sini lagi. Wah, ini bagus ini menurut saya ini. Ini bisa diterapkan teman-teman. Seperti kalau teman-teman sebenarnya jalan-jalan di mana itu ya? Di sini di mana? Di alun-alun. Tapi kan di alun. Tapi kalau di alun-alun itu kan tidak semuanya
ditempati maksiat hanyalah orang-orang tertentu. Ini memang tempat berteduh itu sudah tidak dijadikan tempat berteduh lagi, dijadikan tempat maksiat. Itu Taman Coe lah ning di Satarapa. Tapi kalau hanya tempat berteduh hanyalah ada oknum saja. Ada oknum yang melakukan pelanggaran di situ, semuanya dijadikan pacaran. Ya jangan di situ, teman-teman. Kasihan nanti yang akan mengganti setelahnya. Itu mereka saja diusir, jangan di situ. Nah ini memang boleh ternyata di sini ya. Jadi kalau ada ditempati maksiat boleh beri atau hancur nih di sana atau bedoi. Di nabakna bedi pereng, di mana nih di mana bedok anu itu kibas apa nih desa. Iya, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mereka itu yang menempati di tempat zil itu, tempat berteduh itu pergi, itu kan tujuannya. Wa fi sakbi, dan juga di tempat yang sakbin ini apa? Tempat beratap ya. Wa nahyu amma dzukira, wa nahyu adapun larangan amma dari apa-apa dzukira yang telah disebutkan tadi itu, dzukira yang telah disebutkan apa ma? Itu dalilun adalah suatu tanda ala inayatil islami, bahwa akan pertolongan Islam. Itu adalah tanda akan pertolongan Islam bisihatil bi'ah, untuk menjaga stabilitas lingkungan. Wa adami talwithiha, dan tidak mengotori lingkungan. Ini sampai dijaga. Jadi ini spiritnya, teman-teman. Ini spiritnya ada di akhir. Kenapa sih tidak boleh BAB di tempat berteduh, tidak boleh BAB di jalan, tidak boleh BAB di ini. Sakbi ini kayaknya lubang kayaknya ya. Di lubang. Coba cek lagi di kamus. Kalau tidak salah lubang itu. Dan juga di bawah pohon. Kenapa itu kok dilarang? Ini kan dilarang. Kenapa? Nah ini spiritnya adalah Islam itu sebenarnya sudah mengaturnya untuk apa? Ketemu? Itu tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas lingkungan. Agar supaya lingkungannya itu aman, teman-teman. Dan tidak tercemar. Iya kan, kalau semuanya ada yang BAB di depan. Itu kan pas ditutup kan, hidungnya itu di situ kan tidak stabil itu, tidak stabil lingkungannya itu. Aduh bau apa tak tahu boleh kata mancok kalau di sawah. Nah itu benar lubang ya. Iya lubang. Jadi maksudnya lubang ya. Kenapa kok juga tidak boleh? Beda dengan lubang yang sudah disediakan untuk BAB. Kalau pas tidak ada lubangnya, mau lewat mana BAB-nya itu? Kan pas kok tonggoan di atas. Nah, yang dimaksud lubang di sini adalah lubang yang di dalamnya itu dihuni oleh hewan. Kenapa? Takut mengganggu hewan. Itu sebenarnya. Ini segitu jauhnya ya Islam mengaturnya. Demi stabilitas lingkungan, demi menjaga agar lingkungan ini tidak tercemar. Ya itu. Jangan BAB. Sebenarnya bukan cuma ini. Bukan cuma BAB ya, semuanya. Ini kan spiritnya adalah semuanya apa-apa yang dapat mencemarkan lingkungan, apa-apa yang dapat menjaga stabilitas lingkungan itu dilarang. Seperti apa? Polusi yang saking banyaknya itu juga dilarang. Kalau di sini kan enggak kan, cuma mobil lewat sekedar lewat kan enggak ada polusi. Tapi kalau di tempat yang sudah sangat padat sekali itu, pas banyak kendaraan bermotor, apalagi di situ juga banyak pabrik, itu akan mencemari lingkungan. Itu enggak boleh itu. Terlalu banyak nanti pencemarannya, tambah rusak nanti alamnya. Wala yatakallamu qadil hajati alal bauli wal ghaiti. Wala yatakallamu, dan juga tidak boleh ngobrol
Qadil hajati, siapa qadil haja alal bauli wal ghaiti, ketika kencing dan berak. Contohnya diskusi deh anak. Ketika diskusi, bermak kula mai baca rafa. Mata baca nasab. Berjeria kan tertiba jangan kalau di kamar mandi, ndak usah diskusi itu. Kalau mau diskusi ya di kamarnya saja. Ke kamar mandi kita mari kianan. Jangan kalau BAB dan BAK itu. Itu yukrahu. Yukrahu al-kalamu hala qada'il hajati illa lidaruratin. Yukrahu dimakruhkan al-kalamu apa bercakap-cakap hala qada'il hajati ketika qadil haja illa lidaruratin kecuali dalam keadaan mudarat. Kaindari akma, seperti memberi indar ini ada orang buta mau terpelosok, terus jangan, itu semuanya. Orang buta lewat, awas itu jurang, itu semuanya, itu boleh. Atau ada orang buta lewat, terus ada ular yang mau matuk di depannya, bilang ada ular, belok kiri, itu boleh kalau seperti itu. Itu namanya darurat. Wala yastakbilu syamsa wal qamara, dan juga tidak boleh menghadap matahari dan rembulan. Ya lagian gimana yang mau menghadap matahari? BAB ngebus matahari. Solap. Bibaulin wala gaitin, sama saja. Ay yukrahu lahu dzalika, dimakruhkan. Ay artinya yukrahu dimakruhkan lahu bagi qadil haja dzalika, apa hal itu, menghadap matahari dan menghadap bulan. Lakinnan Nawawi, ada lakatan tetapi Imam Nawawi soroha, ialah menjelaskan siapa beliau Imam Nawawi, bi anna sahiha, bahwa sesungguhnya adapun pendapat yang sahih, huwa karahatul istiqbali dunal istidbari. Huwa karahatul istiqbali, ialah makruh menghadap matahari dan bulan. Tapi kalau membelakanginya ya tidak. Iyalah, ini kan logikanya gini teman-teman, masa BAB sampai ngaboso matahari? Ya kan membahayakan itu teman-teman, bahkan kepada diri kita itu. Kalau rembulan begitu juga rembulan, nanti kalau melihat rembulan terlalu banyak termenung, itu. Jadi ya ndak usah. Kalau membelakanginya, ndak, menurut beliau itu tidak dimakruhkan. Faslun fi nawaqidil wudu'i wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.